Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di podcast fotografi Point of Interest, jelajahi perspektifmu melalui POI. Di POI. Abah nih, alhamdulillah nih, Abah bisa hadir lagi di Alhamdulillah, sudah kesekian kalinya. Alhamdulillah saya afiat. Sehat atau afiat? Sehat wal. Sehat afiat. dan afiat. Afiat. Sehat benar, afiat sehat. Kuat. Oke, maka apa yang kita obrolkan sekarang nih? Ya, kita ini akan membicarakan hal yang penting, Bah, sebetulnya. Apaan tuh? Sangat penting. Bahkan menjadi akan mencerminkan karakter gitu dari seorang fotografer, yaitu berkaitan dengan etika. Nah, etika. Etika fotografer ketika melakukan pemotretan di ruang-ruang publik. Oke. Berat juga sebetulnya ya tema ini, etika. Jadi kalau ngomongin etika, sepertinya saya sudah kita ini seperti sudah sangat beretika pisan ya. Nah, kita belajar, Pak. Kita diingatkan kembali gitu. Ya, paling tidak kita mengingatkan dan berbagi pengalaman tentang memotretan di ruang-ruang publik dan agar kita tidak menjadi cemoohan orang. Nah, itu Saya dia. pikir itu ya. Jadi kita bukan ngajarin tentang etika secara keilmuan mungkin, tapi kita berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Ya. Setuju kalau berbagi pengalaman, Mbak. Mangga. Ya, jadi kita ini akan bahas dulu nih, ruang publik yang dimaksud apa ketika fotografer itu mempunyai ruang lingkup bekerjanya. Berarti batasannya apa ya kalau misalnya dimaksud dengan ruang publik? Apakah studio foto itu termasuk ruang publik? Safir, kalau memang itu disediakan untuk pemotretan, masuk dalam wilayah pembicaraan kita tentang etika memotret di studio foto. Nah, tapi kalau yang dimaksud secara umum, ruang publik itu mungkin ruang-ruang atau area-area yang disediakan untuk publik atau komunitas atau siapapun yang memang disediakan untuk itu. Nah, sehingga kita punya pemahaman kita bisa melakukan apa saja, melakukan motret mungkin yang dimaksud ya. Tapi tentu saja walaupun kita di ruang yang disediakan, kita bebas memotret. Tapi apakah sangat bebas? Iya. Nah, apakah boleh kita dengan suka-suka iya, untuk bisa membidik berbagai arah atau berbagai objek di sini? Ya, itulah. Nah, akhirnya kita paham juga bahwa kebebasan itu mungkin yang dimaksud kebebasan itu adalah bisa kita melakukan sebebas-bebasnya. Tapi tetap saja bahwa kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Nah, itu dia. Ada yang harus kita pikirkan. Nah, kan? itu hak-hak mereka. Hak-hak kita mungkin yang kita tuntut, tapi kita juga harus memberikan ruang kepada orang lain yang punya hak untuk memakai haknya itu. Ya. Contoh deh, Bah. Contohnya adalah ketika seorang fotografer, misalnya dalam event tertentu. Misalnya ada event nih di sebuah mall. Di mall, ya, ruang publik kan? Iya, betul. Mungkin itu yang maksud ruang publik ya. Tapi sering kita tuh dilarang oleh Pak Satpam. Dilarang tidak boleh memotret. Loh, kan saya boleh masuk ke mall, berarti saya bebas dong. Ya, masuknya bebas. Tapi memotret belum tentu. Kita pahami bahwa di mall seperti itu banyak karya-karya orang lain yang merupakan hak cipta orang lain. Misalkan desain logo, desain settingan sebuah tatanan untuk jualan. Ya mungkin saja itu tidak si desainer itu membuat karya desainnya untuk produk atau yang punya produk. Tapi dinikmati oleh orang lain, iya.
Tapi untuk dipotret, didokumentasikan mungkin tidak gampang amat gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terus yang lain kalau di ruang publik, misalkan di lapangan atau di jalanan, kita juga dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Kalau orang itu tidak suka dipotret, apakah kita berkilah? Kan ini ruang publik yang gak gitu-gitu amat. Salah satu contoh, ketika kita naik KRD atau KRL deh. Apa tuh KRD kalau di Bandung? Kereta Rel apa tuh? Diesel ya? Iya, itu zaman dulu banget ya. Ya sekarang juga masih ada kan? Ya, yang betul. Yang untuk menghubungkan antar kabupaten lah ya. Padalarang Cicalengka kan itu masih ada kan? Iya, masih ada. Itu waktu itu banyak sekali itu penumpang yang berdesak-desakan, sehingga itu lahan buat fotografer. Oh, yang di atasnya itu enggak, ya? di dalam. Saya sudah nggak kebagian lagi yang di luar itu. Yang di dalam tuh banyak sekali penumpang yang menjajakan dagangannya, dagangan. Bahkan sayuran pun dijual di situ. Itu lahan yang fotogenik buat fotografer. Tapi sekali waktu saya dilarang tuh oleh petugas keamanan. Apa katanya, Mbah? Ya, kita pahami bahwa petugas keamanan itu menjaga juga privasi orang lain. Mungkin saja ada ibu-ibu yang membawa anaknya tidak suka dipotret. Atau misalkan ada penumpang yang ada kekurangan, itu belum tentu suka loh dipotret oleh kita. Nah, petugas keamanan juga menjaga hal-hal yang lebih luas. Mungkin itu terjadi ketika zaman Abah ya. Ya nggak sih? Tapi kan dengan berkembangnya teknologi, sementara kamera itu kita bisa temukan kamera-kamera canggih di handphone. Ya, semua orang bisa potret. Semua orang jadi mempunyai kuasa untuk mengambil gambar. Iya, sangat betul. Dan sekarang faktanya tidak bisa melarang orang untuk memotret, bahkan di ruang ini pun. Oke lah, kita mungkin kalau bisa kita menyatakan tidak suka, ya boleh kita lakukan. Nyatakan tidak suka dipotret. Walaupun susah mungkin ya, tetapi yang lebih penting lagi menurut saya itu mempublikasikannya. Oke. Nah, ketika foto yang kita buat itu kita publikasikan sesuka-sukanya kita, nah itu akan menimbulkan dampak hukum yang berbeda. Karena belum tentu suka. Nah, seperti halnya saya mungkin bisa memotret di sini dan boleh, dan memotret saya di sini. Dan kita berdua di terfoto. Tapi ketika mempublikasikannya, yang punya karya itu belum tentu suka. Iya. Justru itu yang harus kita perhatikan, publikasi. Betul bahwa karya itu terikat oleh hak cipta seseorang yang membuatnya. Di sana ada hak cipta, hak intelektual, ada hak ekonomi, ada hak edar, hak publikasi. Nah, sebaiknya kita harus tahu dulu hak-hak kita itu sejauh mana. Walaupun sudah diambil dengan izin, tapi apakah betul hak edarnya? Kita leluasa juga. Nah, ketika misalnya si fotografer itu mempublikasikannya hanya di media sosialnya saja. Oke. Nah, menurut saya itu sama saja mempublikasikan. Ya. Akhirnya kita harus hati-hati. Mungkin tidak banyak yang tahu juga bahwa ketika kita berkarya ada model di sana, ada objek yang dijadikan subjek di dalam karya foto tersebut, itu harus mempunyai model rilis jika akan dipublikasikan. Betul tidak, Pak? Seperti itu. Itu seharusnya, bahkan bukan hanya ketika dipublikasikan, sebelum motret
kita sebenarnya harus siap dengan model rilis. Nah, itu lebih aman. Nah, kita mendapatkan kesepakatan melalui model rilis yang ditandatangani bersama. Apa akan kita lakukan bersama? Sampai sejauh mana kesepakatannya? Sejauh mana kesepakatannya lebih detail, itu lebih baik, pakaian, setting dan sebagainya. Terus kemudian mempublikasikannya sejauh mana? Apakah boleh nggak saya jual? Ekstrimnya gitu kan? Boleh nggak saya jual? Boleh dong, tapi kita bicarakan kemudian tentang pembagian dampaknya manfaat ekonominya. Harus dibicarakan dari awal. Karena begitu karya foto itu terjual, itu tidak semata-mata hak ekonominya jatuh ke fotografer. Tapi di situ juga ada peran orang lain, ada model. Lebih jauh lagi ada penata rias. Ada penata rambut, penata pakaian yang punya desain baju. Itu harus dibicarakan secara detail. Mungkin kita belum terbiasa ya mempersiapkan model rilis. Harus kita mulai. Banyak kejadian loh. Teman kita yang di Jogja itu kan di suatu daerah pembatik. Dia sudah sehari-harinya hunting foto tuh di sana. Jadi dengan pembatik-pembatik di sana tuh sudah sangat akrab pisan. Sehingga sekali waktu fotonya teman kita tuh AL ya. Jangan sebut-sebut namanya Agus Leonardus ya. Loh kok di-spill juga akhirnya. Dia bilang siapa-siapa. Ada yang membeli karya fotonya tuh untuk sebuah kalender kalau nggak salah. Ya happy aja kan. Teman Agus itu mendapat timbalan dari karyanya. Tapi modelnya tidak terperhatikan mungkin. Sebetulnya modelnya tahu pada akhirnya, tapi dia biasa-biasa aja. Dengan bangganya wajah saya ada di kalender kan gitu kan. Tapi ternyata ada yang memanfaatkan situasi itu. Orang yang sangat paham tentang hukum memanfaatkan sehingga teman Agus itu menjadi katakanlah berurusan. Mungkin saja dalam sampai akhir proses hukum itu tidak terlalu tidak keluar duit, tidak keluar uang, tapi berapa lama waktu yang dibuang untuk ngurus itu saja. Betul. Energi, waktu, materi. Dan satu lagi kasus mungkin sudah lama. Ini ada lomba foto, itu kompetisi foto ya. Kompetisi. Yang kebetulan diadakan oleh sebuah perusahaan film waktu itu. Dalam sebuah acara wisuda, teman-teman yang belum sempat wisuda itu menyiapkan menyewa sebuah pemadam kebakaran. Satu unit pemadam kebakaran. Jadi begitu wisudawan itu keluar disemprot air, itu kan asik sekali kan sebagai foto kan. Momennya. Nah, oke lah. Jadi si teman fotografer itu mendapatkan satu momen yang sangat bagus sekali. Wisudawan keluar gedung basah-basah karena disemprot air. Nah, itu yang diikutkan lomba dan itu menang. Menang jadi pemenang utama. Nah, tetapi menjadi urusan karena salah satu wisudawan itu tidak suka dia difoto. Jadilah urusan hukum. Semua berkilah. Itu ruang publik. Akhirnya si wisudawan itu menuntut fotografer. Fotografer juga akhirnya menuntut si panitia penyelenggara. Ini terpublikasikan karena ada lomba foto. Kan gitu kan alasannya kan. Nah, terus si panitia penyelenggara
saya mengadakan kompetisi foto ini karena diminta oleh sponsor, oleh perusahaan. Akhirnya kan akhirnya muter kan, berjenjang. Ya, semua jadi ikut bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Yang saya dengar akhirnya si wisudawan itu menang dalam proses hukumnya tuh. Dalam salah satu amar putusannya, amar keren ya. Diksi yang belum jarang sekali kita dengar ya untuk digunakan di ruang fotografi. Iya, di ruang fotografi. Ya, itu betul bahwa itu di kejadian itu di ruang publik dan diadakan untuk dinikmati bersama. Nah, betul. Tapi kenapa dipublikasikan? Izin dari siapa mempublikasikan itu? Padahal kejadian itu sebelum tahun 2000. Sebelum tahun 2000, oke. Biasanya orang-orang tidak begitu aware ya terhadap persoalan hak publikasi. Betul, hak publikasi. Oleh karena kalau kita lihat kan itu kan, lalu bagaimana tentang foto-foto yang beredar di media pemberitaan, jadi fotojurnalis. Ya, memang mestinya sih setiap orang tuh memotret itu harus ada izin dari yang dipotret. Itu dari sisi jurnalis memang ada kaidah seperti itu ya Bah ya? Ada kaidah seperti itu. Bagaimana caranya kita mendapat izin? Mungkin tidak harus selalu mohon izin ya. Mungkin gak gitu-gitu amat sih. Tapi ketika kita datang ke sebuah tempat dan memperlihatkan perangkat kita untuk memotret, nah ketika beradu pandang berarti ada komunikasi ya. Nah, dan ketika dia tidak melakukan penolakan dari gestur, itu dianggap setuju. Nah, terus terutama tidak menjadikan si orang itu menjadi terintimidasi gitu ya, atau menjadi, katakanlah ekstrimnya gini deh, kalau orang itu cacat misalkan, cacatnya yang diekspos, nah mungkin itu yang harus kita hindari. Dan sempat nggak kita perhatikan foto-foto berita yang menampakkan wajah orang selain pejabat dan selebritis yang memang mau diekspos, itu hampir nggak ada yang nampak. Entah itu diburamkan atau di cropping biasanya atau ya? Mungkin saat dia menoleh. Karena untuk menghindari itu. Oke. Itulah kematangan seorang jurnalis ya. Ya itu yang mungkin tidak banyak orang memahami. Karena sekarang kan berkembang tuh komunitas-komunitas street photography, yang komunitas-komunitas street photographer gitu kan, di mana konsep-konsepnya adalah memotret di ruang-ruang publik gitu. Ya, betul. Terus kemudian mereka sampai di punten maju sedikit ini ya, duduknya. Gitu. Nah, biar enak Bah, kita bisa diskusi dengan lebih kurang intimate. Nah, saya lanjutkan lagi Bah. Jadi banyak komunitas fotografer di mana memang genre-nya itu ke street photographer, gitu kan, street photography. Terus mereka juga memang membuat event-event untuk mempublikasikan karya-karya mereka di ruang publik gitu. Jadi tidak semua dari mereka, mungkin kebanyakan juga memang tidak paham bagaimana situasi di ruang publik, mana yang boleh, mana yang tidak. Seperti misalnya tidak memperlihatkan bahwa objek itu seolah-olah menjadi korban, ya kan? Tuh ya. Misalnya maaf nih, pengemis misalnya. Jadi seolah-olah memang dieksploitasi gitu kan. Sepertinya kita menjual kemiskinan kan itu kan? Iya, betul. Jadi itu kan yang sebetulnya harus dihindari kan Bah ya.
sebenarnya harus dihindari. Nah, kalau misalnya mereka publikasinya sampai kepada pameran nih, dan itu kan dilihat oleh, kita nggak tahu siapa yang melihatnya, atau misalnya mereka membuat katalog yang diedarkan secara umum gitu, baik itu berbayar atau tidak gitu. Nah itu juga tidak bisa membatasi publikasinya cuma sampai dilihatin pameran gitu. Ya, oleh karena itu sekarang itu sudah lebih sadar ya, ketika sebuah event kompetisi foto mengadakan acara dan ujungnya ke pembuatan katalog dan pameran dan publikasi, itu selalu menyertakan fotografer harus menyertakan rilis. Kalau menampakkan wajah orang, dia itu menjadi tanggung jawabnya fotografer. Ya, oleh karena itu kita juga harus siap-siap tuh dengan selalu membawa model rilis. Jadi kemana-mana teman-teman ya, kalau kalian suka dengan genre street fotografi, ini udah ada formulir model rilis di bawah. Ya. Sekarang kan gampang kan, mungkin tidak perlu kertas yang dibawa-bawa kan, atau dengan direkam dengan ngobrol kan. Pak boleh ya nanti saya publikasikan ini di mana gitu. Betul, nih fotonya yang ini. Biasanya sih oke-oke aja sih. Nah, itu kan sebagai model rilis. Ya kira-kira seperti itulah hal-hal yang harus kita perhatikan dan harus kita hindari dan yang harus kita lakukan. Terus bagaimana nih kalau misalkan kita mendapat pekerjaan motret? Manten deh yang paling sering. Manten itu tidak pernah surut loh. Selalu minatnya ada. Tuh. Ada nggak ya momen dimana orang malas menikah? Sekrisis apapun moneter, selalu ada menikah. Hanya budget fotonya berkurang. Budget sisa dong kalau gitu. Makanya siap-siapin dong. Yang utama tuh fotografer aja dulu yang harus bayar. Itu tentang pekerjaan ya. Nah, sering saya lihat itu ya di media sosial, selesai motret, si fotografer tuh mau mempublikasikannya dengan teks atau caption yang sangat halus. Terima kasih kepada pasangan Indri dan Agus misalkan atas kepercayaannya, dokumentasinya diserahkan ke kami. Bagus sih untuk publikasi fotografer. Tapi apakah foto itu sudah mendapat izin untuk dipublikasikan? Betul. Nah itu belum tentu. Karena pada hakikatnya ketika kita mendapat pekerjaan motret, seluruh hak yang ada di fotografer itu hak cipta. Kita belum punya hak edar. Hak edar itu milik pemesan, termasuk juga wartawan. Wartawan tidak bisa sembarangan memberikan atau membagikannya kepada siapapun hasil liputannya. Hak edarnya ada di medianya ya. Hak edarnya itu ada di media yang memfasilitasi adanya foto itu. Fasilitas peralatan, fasilitas transport, fasilitas waktu, karena dia sudah dibayar bulanan. Yang seperti itu, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi mungkin saja kalau ada yang beranggapan kalau perlu foto cari aja wartawan karena paling lengkap. Iya. Enggak loh. Wartawan itu dia bekerja untuk perusahaannya. Itu kira-kira yang saya temukan itu, yang saya alami, bagaimana kita melakukan sebuah pekerjaan fotografi, dan bagaimana ada hak-hak yang mendampingi atau yang menyertai hak karya kita itu. Menarik ya Bah ya, karena ini kan nanti larinya akan berbenturan dengan hukum. Ya, betul. Gitu. Jadi memang
para fotografer, untuk teman-teman semua, sebetulnya apapun genre-nya gitu ya, apapun objek pemotretannya, harus mengetahui etika-etika yang berlaku. Etika, iya betul. Saya pikir itu harus. Nah, ini fakta. Kerennya fakta ya. Saya sering ditanyain orang ketika melihat sebuah foto yang ada di medsos, model pakaiannya seronok. Tentu saja bagus kan. Sebagai foto bagus, sebagai manusia mungkin juga saya tertarik. Sebagai perempuan juga mungkin tertarik ya, karena si perempuan yang ada di foto itu, mungkin tatanan riasnya atau gesturnya, posenya bagus, mungkin bermanfaat untuk ditiru. Iya, betul. Pakaian seronok ya mungkin juga mengundang orang untuk suka banyak. Terutama fotografer laki-laki ya. Walaupun karena jarang ya fotografer perempuan. ya itu akhirnya itulah etika. Etika pantas boleh nggak diposting di media sosial. Nah itu akhirnya berbalik kepada fotografernya, pada yang postingnya. Nah, terus ukurannya gimana? Ya ukurannya gini aja mungkin yang gampang gitu. Ketika si model itu adalah saudara kamu atau ibu kamu, mau nggak dipublikasikan seperti itu? Ya. Kan? Jangan dong kalau ibu saya, jangan dong kalau itu saudara saya. Nah itulah mungkin yang bisa kita jadikan patokan. Balik aja pada diri sendiri lah. Karena etika itu bukan hukum ya. Yang pantas atau tidak pantas gitu ya. Pantas. Jadi dan tidak pantas. Rasa juga bermain di situ. Sangat. Nah, jadi tidak ada tuh orang melanggar etika tuh terus dihukum, dihujat maksudnya dihukum. Nggak ada. Tapi orang lain akan melihat kualitas kamu itu nggak etis, nggak sopan, nggak punya adab, paling gitu aja sih. Silakan. Memperlihatkan etos kerjanya seperti apa gitu kan? Memperlihatkan jati diri sebenarnya tuh di situ ya. Ketika mempublikasikan karya. Betul. Nah, jadi sebetulnya kita bisa tahu ya kalau misalnya di ruang publik ketika kita memotret ada ketemu sama berbagai macam orang, suka atau tidak suka di foto. Ya. Ketika ada orang yang mengindikasikan, saya tidak suka di foto, misalnya menghindar gitu kan, sudah cukup. Sudah, jangan dipaksa. Dan jangan coba-coba dipublikasikan juga gitu kan. Apalagi dipublikasikan. Kalau misalnya si objek tersebut welcome, mengisyaratkan bahwa dia bersedia, itu baru kita boleh untuk berarti kan kita boleh untuk memotretnya. Tapi untuk mempublikasikannya belum tentu juga. Ini akhirnya kita kepada kepuasan batin kita ya. Kita tuh semua akan berujung pada itu sih sebetulnya. Saya pernah memotret ke Baduy Dalam. Kemarin tuh ada Seba Baduy Dalam ya. Seba itu apa, Mbak? Ntar dulu kita jelasin dulu Seba itu apa. Seba itu sebuah upacara yang dilakukan oleh masyarakat pedalaman, masyarakat Baduy lah. Dalam hal ini Baduy Dalam menyatakan mungkin bukan berbagi keceriaannya, berbagi rasa bersyukur dengan memberikan sebagian hasil buminya kepada pemimpin. Dalam hal ini kepada bupati. Dan mengakui bahwa sebagai pimpinan wilayah itu bupati. Jadi mereka berbondong-bondong tuh kemarin tuh sekitar 500 atau berapa ribu orang jalan kaki. Sangat menghormati pemimpin ya, berarti ya. Iya, dan mereka taat pada adatnya. Jadi dia tidak
merasa pamali, tidak boleh dia mengikat dirinya bahwa perjalanan itu tidak boleh berkendaraan. Jadi dari desanya di Baduy itu ke Pandeglang, terus yang kemudian ke Serang itu jalan kaki. Oh, yang kemarin ke Baduy dalam mana coba yang hampir pingsan katanya. Ini ada Pak, Iya, mahasiswa syukurlah. kita. Tapi alhamdulillah sih mereka bertahan gitu ya. Oke. Nah, sekali waktu saya diberi kesempatan ke Baduy Dalam. Baduy itu ada 2 wilayah ya. Ada yang masih sangat ketat melakukan aturan-aturan adatnya secara lebih ketat lagi, terus ada yang Baduy luar yang lebih terbuka. Baduy luar itu sudah berinteraksi dengan kondisi sekitar. Misalkan menikah bukan dengan orang Baduy lagi, atau sudah mengakui adanya agama Islam, atau sudah menjadi Muslim. Itu adanya biasanya di Baduy luar. Listrik, pendidikan juga ya. Pendidikan juga sudah banyak yang sekolah keluar. Iya. Mangga nanti teman-teman di orang kebudayaan yang lebih tuntas mengupas tentang Baduy. Tetapi yang saya ingin ceritakan itu adalah ketika saya berkesempatan kira-kira 5 hari di Baduy Dalam. Tentu saja saya boleh, sangat welcome kok. Tapi kami punya adat yang tidak boleh dilakukan oleh kami. Misalkan bahwa makan itu tidak boleh pakai benda-benda yang modern, pakai piring. Gelas, oke. Saya nggak tahu sekarang ini. Saya pikir masih. Terus tidak boleh mendengarkan radio, tidak memakai handphone, benda-benda modern. Terus tidak boleh memotret juga. Nah itu kan yang menjadi kekecewaan saya. Fotografer tapi Fotografer. dilarang memotret. Oh. Iya, pasti kecewa. Ya. Padahal itu momennya. Ya, tapi akhirnya saya harus menghormati. Ya. Jadi selama 3 hari atau 5 hari, saya lupa di Baduy Dalam itu, ya saya diam. Tidak mengeluarkan kamera. Enggak. Saya mencoba. Nggak berani curi-curi juga. Enggak, bukannya tidak berani, tetapi saya menghormatinya. Di hari terakhir itu, tiba sore hari itu ada satu lesung yang berbunyi, lisung tempat numbuk padi. Iya. Terus semakin lama semakin banyak orang yang menumbuk, semakin banyak. Terus ternyata di tetangga saya menginap itu pada keluar tuh ABG perempuan. Saya nggak sadar bahwa saya punya tetangga perempuan. Mereka sangat. Jadi memang kehidupannya itu tertutup, tapi setelah ada momen yang dimana mereka boleh keluar itu. Dan dilakukan bersama, mereka pada keluar semua loh. Sekitar ada 20 orang tuh tetangga saya, perempuan muda. Itu hanya pakai bawahan ya. Serius, Bah? Yes. Untung nggak bawa kamera ya. Itu yang menjadi kesel. Sebagai fotografer dan sebagai lelaki. Waduh. Tapi saya mencoba mengikuti adat janji saya pada mereka. Ya saya hanya bisa melihat saja mereka jalan ke sebuah rumah bersama, rumah panggung gitu. Ya sudah, karena nggak mungkin juga saya mendekat. Orang asing, gimana dekat-dekat? Ya, nyesel. Tapi setelah keluar dari sana, Oke. Setelah keluar dari sana, saya bangga. Saya bisa memegang janji saya. Itu kepuasan jadinya. Sebagai fotografer mungkin gagal. tapi sebagai manusia yang memanfaatkan anugerah dari Allah. Betul. Mereka punya kepercayaan, mereka punya keyakinan, dan harus saya hargai sebagai keyakinannya dia. Sama halnya perasaan itu ketika saya sengaja datang ke Bangka ya, ketika ada gerhana matahari total 2015.
Oke. Ya. Momen apa tuh, Bah? Momen gerhana matahari total. Kenapa Abah mempunyai perasaan kayak gitu? Hah? Apa? Karena di Indonesia itu hanya satu titik gitu kan. Di sana aja. Di sana aja. Akan terlihat. Akan terlihat gerhana totalnya. Nah, akan terlihat gerhana matahari total yang sangat total. Di Indonesia kelihatan tapi hanya sebagian, di Jawa. Tapi sebagian. Ya, saya datang sana 2-3 hari sebelum gerhana itu saya mencari lokasi. Cari lokasi bagaimana mendapatkan foto gerhana tapi di tempat yang khas dan itu ada simbol tempat tersebut. Oke. Kalau hanya memotret gerhananya saja, pasti ilmuwan itu sangat bagus karena dilengkapi dengan peralatan yang lebih sempurna. Tapi sebagai fotografer mungkin nggak gitu aja kan. Ini harus menunjukkan bahwa saya di Bangka. Karena itu momen yang langka. Iya, Terus? Ketemu lagi 75 tahun yang akan datang kan. Ya, saya tunggu dari jam 3 pagi karena gerhana itu dari jam 7 sampai hanya seperempat jam kalau nggak salah. Saya tunggu dari jam 3 ada di tempat. Terus pada saatnya gerhana mulai masuk, tiba-tiba suasana alam menjadi sangat berbeda. Sudah sekian ratus kali saya memotret matahari, tetapi itu beda. Udaranya berbeda, tidak biasanya kalau jam 6:30 itu hangat ya. Tapi ini hangatnya tuh seperti ada dinginnya. Warna cahaya yang biasanya kuning itu ada coklatnya. Oke. Terus yang tadinya burung-burung itu dengan suara burungnya, tapi kok suaranya agak berbeda. Saya menjadi lupa motret karena yang ada tuh. Suasananya itu yang membuat. Tuh. Dan saya tidak memotret. Akhirnya tidak memotret. Tidak, saya menikmati itu. Udah jauh-jauh Ya. ke Bangka. Ya. Dan momennya terlewatkan. Saya Sudah akan diatur waktunya dan tempatnya yang khas. Betul. Ya, saya akan ketemu itu 75 tahun yang akan datang kan. Di titik itu. Ya, tapi kalau misalnya orang tidak ngeh dengan seluruh suasana yang terbangun pada saat gerhana matahari total, itu juga mungkin nggak akan bisa menikmati, kan? Mungkin ya. Ya mungkin itulah caranya saya menyatukan diri dengan alam. Ya, dengan yang Maha Kuasa. Apa mungkin itu etikanya saya ya? Etikanya saya harus menikmati. Tingkatan fotografernya udah berbeda, Mbak. Jadi ma'rifatullahnya udah terbangun itu. Ya mungkin caranya saya mencoba mendekatkan ya, sehingga saya lupa segalanya. Keren ya kalau dia ngomongin sih. Ya. Tapi fakta ya. Yang menarik yang dari paparan Abah tadi adalah teman-teman bisa tadi simak mungkin ya. Abah tuh melakukan persiapan sebelum pemotretan. Ya. 2 hari sebelum momen itu ada, Abah mempersiapkan tempat gitu. Mencari tempat. Membuat konsep. Riset. Ya kan? Dengan risetnya di daerah itu apa yang menjadi khas sehingga akan terlihat tuh si gerhana mataharinya itu bukan hanya sekedar gerhana matahari tapi menunjukkan tempat. Ada simbol tempat yang saya cari itu. Nah itu kan sesuatu yang memang teman-teman bisa ambil manfaatnya ya dari paparan Abah. Ini ilmunya nih, setiap fotografer harus melakukan itu, riset. Ya, yang mungkin sering kita lakukan ketika kita motret manten dah yang gampang contohnya ya. Riset itu penting.
Sehari Riset sebelumnya itu penting. datang ke tempat tersebut, Nah, lihat situasi di mana tempat akad, di mana tempat sungkem, di mana tempat pini sepuh. sehingga nanti pak gujut ya. Betul. Tepat gujut, sehingga kita pada saatnya setelah kita terbiasa, pasti terbiasa titik klimaks yang harus dipotret. Ya, kita sudah tahu kan kalau akad itu pada saatnya qiraat mungkin, terus pada saatnya akad mungkin, pada saatnya bertukar cincin merenan, terus ketika sungkem itu kan titik-titik klimaks sebenarnya. Titik klimaksnya jadi banyak. Oke, nggak apa-apa. Itu yang harus kita potret. Nah, terutama ketika acara sungkem yang agak pabaliut dan akad. Nah, tapi dengan persiapan, dengan riset tadi, kita akan segera tahu perangkat apa yang harus kita bawa. Lighting apa yang harus kita siapkan. Sehingga tidak ada lagi kejadian ketika akadnya yang tidak sempurna, ulang lagi akadnya nggak kepotret. Maaf, blitz saya nggak nyala gitu. Ya. Baterainya habis. Kalau lagi tukar cincin biasa aja kan. Tapi yang video tuh mungkin itu ya. Akadnya filmnya lupa nggak dimasukin gimana Pak? Oh, itu atau dulu baterainya belum di on. Hal-hal itulah yang perlu kita biasakan sebagai persiapan. Dan ingat bahwa acara akad nikah itu tidak diperuntukkan untuk fotografer. Tidak diperuntukkan untuk fotografer, tapi untuk mempelai. Untuk mempelai keluarga melakukan akad janjinya tidak pada pasangannya juga, tapi juga dengan pada Tuhan. Iya, dan disaksikan oleh sesepuh yang hadir. Intinya tuh untuk sesepuh kan. Lu mungkin kalau sesepuh itu ngomong, lu jangan sembarangan menikah, ya gua saksiin lo. Oke, iya betul. Ya itu topik yang lain, Bah. Ya, kita. ya itu kan yang harus kita sadari bahwa balik lagi tadi itu bahwa acara itu tidak diperuntukkan untuk fotografer. Ya, berarti fotografer jangan coba-coba menyela keluarga gitu ya. Ketika momen sakral itu berlangsung, tiba-tiba set ke depan gitu. Ya. Itu etikanya. Etikanya di situ. Tapi kita tidak bisa menghindari kalau ada yang keluarga tiba-tiba nyelonong pakai handphone. Nyelonongnya di depan fotografer lagi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itulah pentingnya persiapan. Sebelum acara dimulai, deketin dulu tuh MC. Yuk MC, Bu MC, Ibu biasanya ya. Yuk kita kerjasama, berikan warning pada pengunjung, pada keluarga, jangan motret. Yuk kita ambil khidmatnya. Umumkan itu terus menerus. Yang punya anak kecil silahkan dikondisikan. Nah, tugas mungkin bukan tugas kita, tapi kalau tidak kita yang mengingatkan, ya tentu saja itu akan mengganggu suasana, mengganggu hasil foto kita. Itu merenang. Itu betul. Jadi kerjasama tuh bukan antar tim dalam di fotografer saja, tapi dengan yang di luar, yang lainnya untuk keberlangsungan momen yang direkam. Betul. Sehingga karyanya menjadi bagus gitu ya. Saya pikir seperti itu. Tapi kayaknya kita nggak tuntas nih pembicaraan kita. Kita sambung aja di acara yang di lain. Episode yang lain. Tapi saya mau mengagendakan. Jadi pembahasan berikutnya adalah mengenai etika pada saat pemotretan di momen-momen running festival misalnya. Oh iya. Itu hal yang menarik, Bah. Betul. Karena ternyata dari situ aja sudah berbagai macam permasalahan seputar fotografi gitu ya muncul. Ya. Bukan hanya sekedar etika fotografer ya. Ya.
Ya, tapi publikasi dan edarnya. Iya betul, terutama hak edar ya. Semua orang happy kalau sudah dipublikasikan dan ada wajah kita. Tapi apakah? Pokoknya nanti kita kembali lagi deh dengan pembicaraan itu tentang diskusi mengenai etika jilid 2 dan jilid 3 dan jilid 4 dan jilid 5. Karena kita harus selalu mengingatkan, ini tugas kita bersama. Tugas kita bersama. Ya, betul. Teman-teman, kita kembali lagi ya dengan tema-tema yang menarik berikutnya di podcast kita, podcast fotografi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Poi. Kita kembali lagi ya, Bah ya. Terima kasih banyak atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.